Ya silakan ya, on cam, jangan lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang ya teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan responsi untuk praktikum rekayasa perangkat lunak tahun 2022. Sudah kelihatan belum? Ya, sesuai jadwal langsung aja ya kita mulai pada pukul 8 ini. Responsi praktikum rekayasa perangkat lunak RTL Teknik Informatika Universitas Lampung 2022-2023. Tata tertib praktikum. Yang pertama, mahasiswa yang diizinkan mengikuti praktikum adalah yang terdaftar dan memenuhi syarat yang telah ditentukan. Dua, praktikan dilarang mengoperasikan alat tanpa izin asisten. Tiga, praktikan dilaksanakan sesuai jadwal dan praktikan harus hadir 15 menit sebelum praktikum dimulai. Empat, praktikum harus berpakaian rapi dan tidak diperkenankan memakai kaos oblong. 5. Praktikan dilarang membuat kegaduhan selama berada dalam laboratorium dan wajib menjaga kebersihan di dalam maupun di halaman laboratorium. Praktikum wajib 6. Praktikum wajib mengerjakan tugas pendahuluan dari setiap percobaan.
sebelum mengikuti praktikum. 7. Ketidakhadiran peserta dalam suatu praktikum harus atas pengetahuan asisten yang bersangkutan. Ketidakhadiran tanpa izin asisten akan mengurangi nilai praktikum. 8. Praktikan harus melaksanakan asistensi pada asisten yang bersangkutan selama penulisan laporan. 9. Pelanggaran terhadap tata tertib akan diberikan sanksi. Selanjutnya media praktikum tolong dipersiapkan ya sebelum praktikum ini. Ada softwarenya seperti biasa OS, ada Umlet. Umlet ini untuk buat chart ya UML, diagram UML itu buatnya pakai Umlet kita. Hardware laptop PC. Nah, skala bentuk file pada praktikum ini disimpan dalam direktori internal masing-masing dengan format RPL 2022 garis miring NPM strip nama depan, contohnya RPL 2022 2215 sekian Labcom. Nah ya, saya ingatkan untuk kawan-kawan sekalian harap mengisi absensi pada kelas ya. Saya tutup absensinya pada pukul 20.10. Jadi kalian bisa langsung buka kelas, bisa langsung absensi. Absensi kita nilai dari kelas yang disesuaikan dengan screenshot kehadiran teman-teman pada saat di Zoom ini. Selanjutnya di sini praktikum rekayasa perangkat lunak memiliki 5 judul percobaan. Yang pertama use case diagram. Untuk asistennya sendiri ada Marcelina Rahmawati, Michelle dan Zaki Taufikur Rahman. Yang kedua judulnya sequence diagram. Untuk asistennya ada Muhammad Fajar Laksana dan Bagus Wahyu Pratomo. Dan yang ketiga ada kelas diagram. Untuk asistennya ada Muhammad Wafal Ausat, Charles Gunawan dan Aldo Wijaya. Selanjutnya judul 4 ada state diagram, asistennya ada Asa Imalia Zahra dan Renata Disti Pratiwi. Sedangkan praktikum dengan judul 5 itu metodologi OOAD, ada saya sendiri Agilang Alisa Sapada dan Windy Monica. Untuk jadwal praktikumnya adalah seperti ini. Untuk absennya belum bisa ya di kelas? Belum bisa, Kak. Ya, belum bisa, Kak. Belum dibuka ya? Iya, Kak. Oke, nanti diinfokan ya kalau sudah bisa. Nah, untuk jadwal praktikumnya sendiri adalah seperti ini. Itu ada 5 percobaan. Percobaan pertama itu berada di hari Sabtu minggu ini, RBC, dan selanjutnya dilanjutkan pada minggu kedua dan minggu ketiga pada bulan November. Silakan di screenshot, bisa dipahami sama-sama untuk jadwal praktikum ini. Selanjutnya presentasi penilaian praktikum. Nah, di sini ada beberapa poin yang akan kami jelaskan. Ini praktikum itu sendiri sifatnya wajib. Selanjutnya ada responsi. Responsi kali ini adalah poin penilaiannya 10% dari seluruh penilaian nantinya. Selanjutnya itu ada keaktifan, itu ada 5%, tugas pendahuluan 10%, retest 10%, dan tugas akhir praktikum. Untuk poin keaktifan untuk poin tugas pendahuluan, retest, dan tugas akhir praktikum itu terdapat pada setiap judul praktikum. Jadi ada 5 tugas pendahuluan, ada 5, pretest ada 5, dan tugas akhir praktikum. Selanjutnya ini ada poin
yang sangat besar, ini ada 50% dari penilaian. Kita ada tugas besar praktikum. Untuk tugas besar praktikum ini akan saya jelaskan untuk pada slide berikutnya. Nah, ini tugas besar praktikum kita ya. Yang tugas besar praktikum ini adalah membuat dokumen SKPL. Ini dikerjakan secara berkelompok. Untuk setiap kelompok maksimal terdiri dari 2 praktikan. Jadi kalau kalian semua jumlahnya ganjil, jadi otomatis ada satu praktikan yang mengerjakan individu seperti itu. Pembagian kelompok ini dipilih oleh asisten lab. Setiap 5 atau 6 kelompok memiliki satu mentor pendamping atau asisten. Jadi satu asisten ini bertugas untuk melakukan asistensi laporan tugas besar praktikum satu aslab sekitar 10 sampai 12 praktikan gitu. Atau 5 atau 6 kelompok. Selanjutnya deadline pengerjaan tugas besar praktikum ini sampai dengan 10 Desember 2022. SKPL dong. Ya, siapa yang ngomong SKPL doang? Hah? Ya, jangan sampai nggak selesai aja SKPL doang. Oke? Nah, ini ada tugas dan tanggung jawab praktikan. Praktikan bertugas dan bertanggung jawab mengerjakan tugas dengan maksimal, 2 mengerjakan sesuai jadwal, 3 mengikuti asistensi dokumen, 4 merevisi dokumen. Nah, asisten bertugas dan bertanggung jawab menentukan jadwal dan tempat asistensi, 2 memberikan rekomendasi, 3 melakukan asistensi, 4 menentukan nilai ACC atau tidak ACC. Jadi untuk permasalahan nilai ini karena bobotnya sangat besar ya, 50%. Kalau kalian ACC untuk dokumen SKPL-nya, otomatis kalian mendapatkan nilai A untuk tugas besar ini gitu. Tugas besar ya. Selanjutnya ini ada catatan terkait aturan lainnya akan menyesuaikan kondisi. Sampai saat ini saya ingin membuka sesi diskusi dulu ya. Siapa tahu ada teman-teman yang masih bingung tentang tugas besar praktikum maupun jadwal dan lain sebagainya. Silakan untuk teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan. Silakan resen ya. Nggak ada yang bertanya ya? Oke. Permisi Kak. Ya. Halo. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya M. Hasan Bayhaki dari kelas PSTIA. Izin bertanya Kak, untuk apa? Itu kan tadi sebelumnya ada requirement ya, sebelum melakukan praktikumnya itu butuh laptop. Kalau misal saya nggak punya laptop tapi ada punya PC, gimana Kak? Silakan untuk, jadi PC-nya ini kamu nggak punya laptop nih ceritanya, tapi kamu punya PC. Jadi kamu kalau kerjain tugas dari PC itu. Iya, tapi saya ada ini sih, apa? Mungkin ada Mac gitu, Macintosh. Apa, laptop Mac gitu. Iya. Ya kan? Ya bawa laptop Mac aja nggak apa-apa. Baik Kak, terima kasih Kak. Ya. Ada lagi yang pengen bertanya? Jadi nanti jangan, saya udah buka diskusi ya, sesi diskusi. Jadi jangan salahkan kami kalau kalian nggak paham dan nggak ngerti gitu tentang apa yang telah kami sampaikan. Dan untuk apa yang telah kami sampaikan ini akan dilakukan pembuatan resume ya, resume dari kalian masing-masing. Jadi hasil respons ini silakan nanti dikumpulkan di Dropbox di kelas masing-masing. Udah disediakan. Ya, boleh dong. Mohon izin Kak,
Sebelumnya izin perkenalkan diri, nama saya Norma Wijaya, NPM 2115061081. Sebelumnya izin bertanya Kak terkait pembuatan dokumen SKPL ini. Untuk temanya sendiri Kak, itu nanti ditentukan atau kami yang nentuin sendiri Kak, setiap kelompok Kak? Oke, terima kasih. Terima kasih, Kak. Bagus pertanyaannya. Jadi untuk temanya ini kami bebaskan, kalian bisa pilih tema apa aja. Asal poinnya itu masuk akal. Masuk akal, yang diartikan masuk akal itu begini. Kalau kalian misalnya buat aplikasi penambah RAM, itu kan nggak mungkin, atau penambah storage, itu kan nggak mungkin. Nah, jadi silakan kalian berikan aplikasi atau kasih judul untuk SKPL-nya yang masuk akal. Nah, untuk kriteria masuk akal atau tidaknya ini, kan ini ada asisten. Jadi asisten ini yang menilai gitu. Nanti apakah benar aplikasi ini dapat diwujudkan dalam bentuk SKPL yang akan kalian buat atau tidak mungkin. Kalau jikalau ini judulnya tidak mungkin untuk dibuat SKPL, maka kalian akan melakukan revisi. Seperti itu. Jadi Baik. untuk tema bebas ya. Kalian bisa kayak machine learning, aplikasi machine learning atau berbasis website atau berbasis Android, iOS, kami bebaskan untuk pemilihan itu. Silahkan berkreasi sebaik mungkin, semaksimal mungkin. Izin bertanya lagi Kak. Ya. Untuk temanya sendiri itu boleh sama atau harus berbeda Kak antara satu kelompok dengan kelompok lain? Karena Ya. kan kemungkinan besar ini kelompoknya banyak, jadi ada kemungkinan untuk sama Kak. Kalau tema itu nggak boleh sama. Kalau tema itu boleh sama. Kalau kamu ambilnya tema tentang misalnya aplikasi budaya, silakan ambil aplikasi budaya, boleh semuanya. Tapi yang tidak boleh sama itu adalah judul dan isinya. Jadi kamu harus memuat keterbaruan di sana. Misalnya sebelumnya tadi ya, misalnya ada kamu buat aplikasi tentang deteksi, maksud saya tentang deteksi penyakit dini gitu. Yang sebelumnya belum ada AI-nya, jadi kamu masukin AI-nya boleh gitu. Itu berupa dokumen SKPL aja ya, nggak usah perlu ribet-ribet sampai dengan algoritma dan lain sebagainya. Cukup dokumen SKPL. Jadi boleh sama asal di dalamnya muat unsur keterbaruan, unik gitu, kreatif, boleh. Baik Kak, terima kasih banyak Kak. Ya. Jadi untuk pembuatan SKPL ini kalian nanti dikasih template-nya, itu udah ada template-nya, silahkan dicek di kelasnya masing-masing, ada template-nya di bawah modul praktikum RPL. Itu sudah sangat jelas apa yang perlu kalian tuliskan. Mungkin di sini untuk memperjelas, silahkan bertanya, misalnya untuk dokumen SKPL-nya apabila masih ada yang bingung. Izin bertanya Kak. Ya. Untuk tugas besar praktikum ini dimulai setelah praktikum terakhir atau praktikum 5 atau sudah dimulai dari praktikum pertama? Ya, untuk tugas besar praktikum ini dimulai sejak responsi ini berakhir. Jadi asisten gini, jadi kurang lebih misalnya saya itu asisten yang pegang 12 orang gitu, 12 praktikan. Jadi kan 12 praktikan ini kurang lebih jadinya 6 kelompok ya, 6 kelompok. Nah, jadi 6 kelompok ini saya yang pegang kalau kalian asistensi sama saya gitu. Nah, di dalam ini kan saya buat nih catatan terkait aturan lainnya, menyesuaikan, selanjutnya menentukan jadwal dan tempat asistensi, memberikan rekomendasi gitu. Nah, jadi kalian kasih itu kalian mau mengerjakan per bab misalnya, udah sama-sama setujui, praktikan menyetujui, asisten menyetujui, mengerjakan per bab. Deadline-nya 1 minggu ke depan misalnya bab 1. Nah, jadi kalian itu selama 1 minggu itu melakukan asistensi untuk bab 1 tersebut gitu. Atas kesepakatan antara asisten dan praktikan itu sendiri gitu. Gimana? Oke Kak, paham Kak. Terima kasih. Ya, kalau misalnya misalnya kalian pernah ikut workshop ya. Workshop itu kan ada kayak satu ayo buat proposal tentang
misalnya kewirausahaan. Jadi kalian dipandu untuk buat proposal kewirausahaan itu, nah semacam itu. Tapi dalam bentuk asistensi ini, gitu. Oke, tadi ada Arbian ya. Silakan Musa. Izin perkenalan diri Kak, nama saya Arbian Pritama dan NPM 2155 Izin bertanya Kak, untuk resumnya nanti itu diketik atau tulis tangan ya Kak? Terima kasih. Ya, untuk resumenya sendiri nanti kami hasil record ini kami upload di YouTube. Silahkan diulang-ulang. Itu deadline-nya ada Minggu pukul 23.59, diketik. Ya, nggak usah ditulis tangan tapi diketik aja. Yang lengkap yang pasti. Itu nilai responsi juga. Apa udah nggak ada yang bingung lagi terkait tugas besar praktikum ini? Nur Kartika, ya boleh Nur Kartika. Sebelumnya izin memperkenalkan diri Kak, saya Nur Kartikawati dari kelas PSTIA. Izin bertanya Kak, untuk terkait kelompok dari tugas besar praktikum ini nanti kita bentuk sendiri atau dari asisten praktikumnya yang akan ini Kak, bentuk kelompoknya, begitu Kak. Ya. Terima kasih. Ini ada pembagian kelompok dipilih oleh asisten lab. Jadi untuk pemilihan kelompok ini kami yang pilih. Jadi bukan kalian. Jadi bisa aja kalian dapat orang yang nggak pernah kalian kenal dan apa. Nah di sini saatnya kalian bisa mengenal satu sama lain, berkolaborasi ya, bekerja dengan baik sama-sama bareng-bareng. Ada Anissa, boleh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Anissa Puratayu dengan NPM 211506103 dari kelas PSTIA. Izin bertanya Kak, untuk pembagian kelompok ini akan diumumkan kapan? Terus yang kedua itu untuk gambaran tugas akhirnya itu bagaimana ya Kak? Terima kasih. Ya, untuk pembagian kelompok ini nanti akan ditagihkan setelah asistensi ini ditutup ya. Jadi mohon untuk kawan-kawan semua jangan keluar dulu nanti. Ada nama kelompoknya. Nah, selanjutnya untuk bagaimana kriteria, tadi pertanyaannya apa, kriteria penilaian atau bagaimana ya? Ini Kak, gambaran tugas akhir. Ya, gambaran tugas akhirnya kalau kamu pernah buat SKPL, nah kurang lebih SKPL-nya seperti itu. Dan SKPL pada kesempatan kali ini itu dibuat lebih ringkas berdasarkan apa yang telah kita lakukan pada kegiatan praktikum 1 sampai dengan praktikum 5 seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya lagi ada di next slide untuk bagaimana ya penulisan dan lain sebagainya, apa yang ada di dalamnya. Next slide di sini. Pada slide ini kita fokus ke tugas besar itu apa dulu, sistemnya bagaimana. Ada lagi nggak? Ya Nur Kartikawati, silakan. Mohon maaf Kak, izin bertanya lagi. Untuk kan tadi kan dibentuk kelompoknya dibentuk oleh asisten praktikum Kak. Nah itu nanti dibentuknya jadi per kelas atau bisa aja beda kelas gitu Kak? Ya dibentuknya per kelas. Baik Kak, terima kasih. Ya sama-sama. Ada lagi? Itu tadi yang bilang cuman SKPL ya. Ya udah, kayaknya memang kalian ini hebat sih kayaknya. Nah, kalau itu mau. Selanjutnya ada tambahan nggak? Yang untuk apa kalau aplikasinya, kalau dia buat SKPL ternyata aplikasinya jadi. Kalau misalnya mereka SKPL-nya aplikasinya jadi. Misalnya ini kalau kalian ya, kalau mau kalian pengen challenge diri masing-masing itu sampai aplikasinya jadi ya, itu tentunya poin tambahan buat kita ya. Tapi kami nggak mewajibkan, tapi yang jelas wajib itu SKPL-nya. Jadi silakan berkreasi ya, seperti kata yang pertanyaan tadi, temanya apa, silakan kreatif mungkin, kasih tahu ke kami dokumen SKPL yang kalian buat gitu. Ya, seperti ya.
Ada pertanyaan lagi nggak untuk terkait? Kalau nggak kita lanjut di next slide. Ada. Oke. Dulu. Nah, untuk gambaran tadi ya, bagaimana SKPL ini semacam ini. SKPL, silakan kamu lihat di kelas sudah saya upload tuh di bagian bawah modul praktikum RWL, modul praktikum RWL. Sudah jelas. Nah, jadi yang saya tekankan gini, lebih ke isinya daripada ke formatnya. Nah, selanjutnya kalau kalian nggak mau salah format lagi, jangan diubah yang template yang sudah diberikan. Jadi kalau template-nya yang diberikan seperti itu, ya udah ikuti template-nya. Jangan diubah-ubah lagi. Kalau kalian ubah itu, saya nggak tahu itu disalahkan format atau enggak untuk asisten yang megang nama-nama kalian. Tapi kalau kalian ikuti format sesuai dengan ketentuan itu, saya pastikan untuk format tidak ada lagi yang salah. Lanjut ke bagian isi. Seperti itu. Itu ada halaman judul seperti biasa, daftar isi, pendahuluan. Pendahuluan ini ada latar belakang, masalah, tujuan, deskripsi umum sistem, ada kebutuhan dari user, fungsional dan fungsional operasi, metodologi pengembangan, itu ada metodologi OOA dan D, dan analisis SWOT-nya, arsitektur sistem, itu ada bab 5, ada desain komponen, use case diagram, sequence, class diagram, dan state diagram yang akan kita pelajari nanti pada kesempatan praktikum. Dan yang bab ke-6 adalah desain antarmuka, itu ada ringkasan dari user interface dan desain tampilan antarmuka. Nah, yang seperti tadi ya, kalau kalian pengen tambahin tentang implementasi ya, pengujian atau uji coba dari aplikasi dokumen SKPL berupa aplikasi yang kalian buat, ya silakan. Kami sangat mengapresiasi hal-hal semacam itu. Selanjutnya yang terakhir adalah referensi. Silakan menyantumkan referensi untuk SKPL kalian ini. Kalian cari ide dari mana? Dari buku, dari jurnal, dari YouTube, silakan. Sekian, terima kasih. Apabila ada pertanyaan atau sebagainya, saya buka sesi diskusi lagi untuk kawan-kawan semua. Ya, Anissa, boleh dong. Izin bertanya lagi Kak, tadi kan ada software yang kita gunakan tuh UMLED. Nah itu versi yang digunakan itu versi yang berapa? Terus nanti kita nanti diajarin dulu, dikasih tutorial atau gimana ya Kak? Makasih Kak. Oh ya, terima kasih pertanyaannya ya, Anissa. Untuk UMLED ini silakan download yang paling terbaru ya, kalau nggak salah versi 15 titik berapa, itu silakan dicari. Dan untuk tutorial UMLED ini akan diberitahu pada saat praktikum. Jadi menurut kalau ada yang pernah pakai apa itu namanya di internet itu Draw.io ya, Draw.io dan lain sebagainya, itu semacam itu aplikasinya. Cuman dia jika tidak ada koneksi internet masih tetap dapat digunakan seperti itu. Jadi memang mudah aplikasinya digunakan. Mungkin kawan-kawan juga udah familiar dengan aplikasi-aplikasi semacam ini gitu. Jadi nggak ada tutorial gimana. Kalau mau cari tutorial sendiri silahkan cari. Ya, ada pertanyaan lagi ya? Silahkan on cam ya. Ada kendala di kelas atau lain sebagainya. Ya, Eca, silakan Eca.
Mohon maaf Kak, sebelumnya tadi untuk absen di kelas saya mengalami kendala sinyal Kak, jadi tidak bisa absen. Oh ya, nanti kita buka absen ini lagi di akhir ya. Bisa kan? Ini cuman Eca doang ya yang ini. Eca aja yang nggak bisa absen atau ada yang lain juga? Atau banyak? Nah, silakan konfirmasi di chat ya. Nanti kalau kalian nggak ini dianggap ini pula nggak responsi. Sayang kan nilainya. Ya, Nisa. Boleh. Izin bertanya lagi Kak, untuk deadline tugas akhir sendiri itu berapa lama ya Kak dari praktikum? Ya, deadline-nya tugas besar ya. Maksud kamu tugas akhir apa tugas besar? Apa sih? Tugas akhir Kak? Tugas akhir praktikum. Iya. Nah, ya tugas akhir praktikum itu nanti disesuaikan dengan kegiatan praktikum itu sendiri ya. Kamu tahu kan misalnya struktur data itu penentuan deadline laporan praktikumnya gimana? Iya. Nah, ya semacam itu. Ya, semacam itu nanti. Disesuaikan sendiri dengan asisten masing-masing ya. Dan di kegiatan apa namanya pengumpulan tugas praktikum ini nggak ada asistensi atau laprak. Lapraknya digantikan satu berbentuk dokumen SKPLI. Gitu ya. Jadi misalnya kalian dengan asistennya pengen malah gitu asistensi atau tempatnya di pantai jadwalnya kapan atau weekend atau bagaimana silakan saya serahkan pada kalian semua. Intinya output yang kita hasilkan dari praktikum ini adalah kurang lebih 60 SKPN yang berkualitas. Gitu. Kawan-kawan juga bisa kerja sama soft skill, hard skill. Boleh Panca. Maaf Kak, sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Pancarulan Effendi. Tadi lupa absen Kak, kelewatan. Ya udah coba kamu on cam dulu. Kecilin. Mana lagi serius apa enggak? Kok bisa lupa? Ya kalau nggak memperhatikan ya pasti nggak tahu lah. Pasti lupa. Orang absennya baru dikasih tahu memang hari ini. Kenapa lama? Maaf Kak, di sini nggak kurang sinyalnya, kurang terdengar Kak. Jadi kamu di mana sekarang? Lagi di rumah Kak. Di rumah di mana itu rumahnya? Di Raja Basa Jaya. Oh, saya juga di Raja Basa. Rumah saya. Kosan saya. Bagus-bagus aja sih. Raja Basa itu menurut saya kota. Penilai aja di Raja Basa. Jangan banyak alasan ya. Silakan tulis nama kamu di kolom chat ya. Yang belum absen silakan tulis namanya di kolom chat. Nama, NPM, dan kelas. Nanti kami absenkan sendiri. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Jadi jangan lagi untuk hitung ini. Ya, ada pertanyaan lain ya? Kalau nggak kita cukupi. Ya, saya tunggu ya sampai jam 20.40 sambil siapa tahu ada pertanyaan dari kalian dan atau
ada tambahan atau ada sanggahan dari kalian, silakan. Sampai 23, 20, 40. Oke, sepertinya udah paham semua ya. Jelas juga. Selanjutnya tadi ada yang bertanya untuk masalah kelompok ini. Siapa tadi yang nanya? Nama namanya? Ya, kita bahas untuk kelompok ya. Sebenarnya kelompok ini udah ada, tapi kalian yang buat nggak ada kelompok ini. Kemarin kan saya suruh tuh. Itu ditutup dulu aja, baru lanjut kelompok. Ya. Sebelumnya saya pengen tutup dulu ya responsif pada kesempatan kali ini. Nanti untuk masalah kelompok ini jangan keluar dulu, kita bahas kelompok. Sebelumnya akan saya tutup dulu. Sekian, terima kasih atas kesempatan kawan-kawan semua yang pernah hadir untuk responsif kali ini. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.